Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto. Nomor induk mahasiswa 2018 Adapun berdirinya saya di sini untuk memenuhi mata kuliah geografi tanah, khususnya untuk memenuhi ujian akhir semester geografi tanah. Sekarang kita berada di perkebunan di Desa Teluk Jaya, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim. Jadi saya sekarang berada di tengah-tengah perkebunan karet dan nanas, bisa kita lihat. Untuk kali ini, video kali ini kita akan membahas bagaimana bentuk konservasi tanah di perkebunan. Jadi sengaja saya berada di tengah-tengah perkebunan karet dan nanas ini yang dikelola oleh masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana pengelolaan konservasi tanah yang ada di perkebunan rakyat ini yang berada di Desa Teluk Jaya, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim. Mengenai konservasi, konservasi adalah serangkaian proses bagaimana kita menghindari, meminimalisir terjadinya erosi tanah, kerusakan tanah, dan hal-hal yang merusak tanah. Kita melihat kali ini bagaimana masyarakat mengelola, mengkonservasi tanah yang ada di perkebunan ini. Berikut adalah videonya. Itu video yang kita bisa lihat bagaimana bentuk perkebunan nanas dan karet. Namun sebelum terjadinya penanaman atau perkebunan karet ini, ada beberapa tahapan yang menjadi proses pengelolaan huma atau perkebunan yang ada di Desa Teluk Jaya ini. Jadi sebelum mengelola kebun ini, ada beberapa tahapan yang bisa dikenal oleh masyarakat, yang bisa kita lihat penjelasan berikutnya. Namun kita menjelaskan seberapa panjang proses pengelolaan atau proses tahapan-tahapan mengelola kebun ini. Jadi dalam masyarakat, tahap pertama itu adalah perluasan hutan untuk dijadikan lahan.
Yang kedua adalah proses pembersihan, di mana lahan-lahan yang sudah diluaskan menjadi atau dibersihkan untuk menjadi lahan yang luas. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu penanaman, baik penanaman bibit karet maupun bibit nanas itu sendiri. Jadi sekarang perkebunan ini lebih kurang berumur 1-2 tahun, karena bisa kita lihat dengan indikasi ada beberapa nanas yang sudah mulai muncul. Nah, biasanya nanas ini berbuah atau menghasilkan atau memproduksi buah atau produksi buah itu mulai umur 1 tahun ke atas. Jadi selain proses, beginilah bentuk dari bagaimana tanah di lahan ditutupi oleh tumbuhan ini. Jadi nanas ini ditumbuhi di sela-sela barisan karet. Kembali lagi ke konsep konservasi, di sini kita bisa melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan sekaligus mengkonservasi tanah. Jadi kita kali ini melihat bagaimana teknik dan metode yang digunakan masyarakat untuk mengelola tanah di perkebunan ini. Jadi metode yang digunakan masih di antara 3 metode, ada metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Jadi metode yang digunakan yaitu metode vegetatif. Bisa kita lihat secara alami tidak ada perubahan bentuk atau kimia dari bentuk lahan atau tanah itu. Kemudian teknik yang digunakan masyarakat perkebunan ini yaitu teknik tumpang sari. Bisa kita lihat di sini ada baris karet. Biasanya karet ini berukuran 3x4 meter untuk jarak tanam. Jadi panjang jarak tanam dan lebarnya itu 3x4. Sedangkan untuk sela-sela 3x4 meter tersebut ditanamilah yang namanya nanas. Jadi teknik yang digunakan itu adalah tumpang sari, di mana tanah yang kosong itu ditanami oleh nanas. Bisa kita lihat nanas di sini ada 4 lajur baris mengikuti lajur karet. Jadi 4 baris ini masyarakat menyebutnya sikuluang. Jadi sikuluang ini menjadi salah satu teknik penanaman nanas yang khas yang ada di desa ini. Jadi jarak antara lajur nanas 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing 1 meter untuk garis lajur tersebut. Nah, pada kali ini atau segmen selanjutnya yaitu kita melihat jenis tanah yang ada di perkebunan ini. Dengan menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan bambu yang sudah dibentuk atau dimodifikasi sedemikian rupa, kita akan melihat apa sih jenis tanah yang ada di perkebunan ini. Tanah yang berada di
Kecamatan Klekar ini, yang termasuk dari bagian dari Kabupaten Muara Enim, itu terdiri dari bagian daratnya itu daratan tidak tergenang air, itu tanahnya berupa tanah podzolik, dan untuk bagian rawa dan bagian sungainya itu tanahnya berjenis aluvial. Nah, di sini saya sudah mengambil sampel atau contoh tanah yang ada di perkebunan ini, yang mana kita bisa lihat ini merupakan tanah podzolik yang terdiri dari beberapa horizon. Nanti kita akan membahas tentang horizon tanah yang ada di sini. Jadi tanah sini sangat cocok untuk, atau tanah podzolik ini sangat cocok untuk perkebunan karet. Untuk mengetahui horizon tanah, ada salah satu sumur warga di perkebunan, kita bisa melihat bagaimana struktur lapisan horizon tanah yang ada di perkebunan di Desa Teluk Jaya, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim ini. Berikut adalah bentuk lahan pertama yang baru dibuka pada perkebunan di Desa Teluk Jaya. Fase selanjutnya, karena kita berada di fase yang kedua, yaitu dimana fase usia kebun berkisar antara 1 tahunan. Jadi kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase perkebunan usia 3-5 tahun ke depan. Fase terakhir, di mana fase terakhir ini lahan yang tumbuh hanya pohon karet saja. Bagaimana karet ini kita melihatnya nanti video selanjutnya. Bagaimana fase terakhir ini bentuk dari pemanfaatan sekaligus konservasi tanah yang ada di wilayah Kecamatan Klekar ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Selamat sore. Boleh nanya-nanya seputar huma atau perkebunan ini, Mang? Ya, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan tentang perkebunan. Langsung pertanyaan pertama, berapa, Mang, luas perkebunan atau lahan yang dikelola Mamang nih? Sekitar 2,5 hektar. 2 hektar. Sebelum jadi kebun, Mang, kebun sekarang apa be, Mang, yang jadi tahapan-tahapan proses jadi jadi umum nih, Cak? Ya, pertama kebun karet ya. Keduanya pembakaran lahan. Ketiga penanaman nanas. Dan keempatnya pemupukan. Apa emang yang bisa ditanam di kebun nih? Ya karet sama nanas yang pastinya. Keunggulan kita kan. Karet dan nanas kan utama, Mang, ya. Ya. Cak mana cara nanam karet dengan nanas kau nih, terus apa be cara ngelolanya? Oh, istilahnya kalau nanas ini yang tahap awal penanaman, yang kedua pemupukan, ketiga kita kerbet ibarat itu. Cara nanam belum karet atau nanas ini cak mana, Mang? Ya nanam karet nih ya nak lebih bagus polybag. Cara jaraknya misalnya, Cak, Jaraknya yang standar 5 meter 4 meter. Kalau nanas sih? Nanas nih kalau uji kita yang langkahnya 6 sedepo. Apa be, Mang, cara agar tanah di kebun ini agar tetap bagus, tak ada rosak aja gitu? Unsur haranya kalau banyak kan pupuk ini, pupuk organik. Apa be, Mang, manfaat kebun ini untuk keluarga? Ya yang lebih dulu bisa menghasilkan getah karet. Jika panen, Mang, ya, seandainya uji kita tuh marang, kira-kira berapa lah, Mang, hasil dari kebun nanas Mamang ini? Kita belum tahu juga, cuma yang pastinya mun kurasa karbetan nih untuk tahap awalnya berkisar di 15 ribuan. Jadi kalau kita kali 3.000 45 juta itu kan kali panen itu. Terima kasih, Mang, telah memberikan informasi sedikit tentang perkebunan karet dan nanas ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Mang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi proses-proses bagaimana masyarakat mengonservasi lahan perkebunan yang ada di Desa Teluk Jaya ini agar tidak terjadi kerusakan, pengikisan, dan hal-hal yang lain yang merugikan, yang merusak lahan perkebunan. Dengan cara tersebut masyarakat bisa memanfaatkan, mengeksplorasi tanah yang ada di Desa Teluk Jaya ini dengan tidak merusak baik itu kimia, biologis, dan fisik tanah, sehingga terjadi siklus atau penjagaan konservasi sehingga tanah bisa dimanfaatkan secara jangka pendek, tengah, dan jangka panjang. Terima kasih saya ucapkan untuk dosen pembimbing atau dosen pengampu Bapak Heri Sutianto, SPD MSc, yang telah mendukung atau memberikan motivasi agar kami bisa membuat inovasi-inovasi terbaru untuk video selanjutnya. Tidak lupa itu, saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam pembuatan video ini. Mohon koreksi dan perbaikannya jika ada yang tidak berkenan. Saya selaku mahasiswa program studi pendidikan geografi sekali lagi memohon maaf. Itulah tadi pemaparan video yang saya buat dalam skala lokal yang berada di Desa Teluk Jaya, Kecamatan Kekar, Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Salam geografi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.